Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita sedang kedatangan tamu, ya, tamu istimewa jauh dari Italia. Ya. Nah, monggo Mbak diperkenalkan nama sama sekarang domisili, ya, tinggalnya di Italia sebelah mana, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Luka Karima Pamungkas Saputra, tapi panggil saja Luka. Dan sekarang saat ini saya sedang berada di Italia, tapi di bagian Italia Selatan, tepatnya di Pulau Sardinia, di kota utamanya yaitu di Cagliari. Ya, dan sekarang saya sedang kuliah di Universitas Studi di Cagliari juga. Jadi ya. Oke, terima kasih Mbak Luke ya. Nah, Mbak Luke, Ya. kira-kira berapa lama akan di Italia atau sudah berapa lama di Italia gitu, di University of Cagliari ya? Gimana ngejanya Cagliari gimana? Cagliari gitu ya? Cagliari ya? Ya, kalau ngomongnya Cagliari kayak gitu. Oke, Cagliari. Ya, ya, ya. Oke, oke. Gimana Mbak? Kira-kira di sana sampai kapan atau sudah berapa lama? Ya, ya. Jadi saya sudah ada di sini sejak pertengahan Februari, tepatnya tanggal 17 Februari. Saya dan teman saya sampai di Cagliari, dan untuk kapan pulangnya itu masih agak kurang jelas, karena kalau kita mengikuti menurut kontraknya dengan Erasmus, maka kita kan selesainya Juli. Kita bisa kembali lagi ke Indonesia itu Juli. Tapi kalau kita mengikuti dari masa habisnya sih, tapi karena situasi di Italia dan Eropa saat ini masih kacau balau, jadi saya masih mikir-mikir juga kapan baliknya. Oke, ya. Tadi kan disebutkan Erasmus ya. Berarti ini programnya funded by Erasmus ya. Ya, terima kasih untuk Erasmus. Siapa tahu ada Erasmus yang baca atau nonton gitu ya. Nah, eh, saya tertarik untuk menanyakan kabarnya Mbak Luke karena ya ini dunia sedang dihadapkan dengan pandemi ya, pandemi COVID-19 atau orang-orang awam bisa menyebutnya ya corona lah. Nah, di Italia kabarnya itu sehari, ya ini dari literatur yang saya baca, kabarnya dalam satu hari itu ada sampai 900 korban meninggal, ada bahkan ribuan gitu. Tetapi ada juga kabar kalau Italia sudah mulai bagus gitu ya, grafiknya tidak seperti yang awal-awal gitu. Yang Mbak Luke rasakan atau yang Mbak Luke tahu tentang perkembangan penanganan COVID-19, COVID-19 di Italia seperti apa? Baik, jadi kalau yang saya tahu itu kan semua sumber dari himbauan dari pemerintah ya. Pemerintah pusat itu kan melalui Kementerian Kesehatan dari Italia, the Ministry of Health ya, of Italy gitu. Dan mereka itu punya website khusus tersendiri untuk penanganan dari COVID-19 ini di Italia, dan setiap harinya, setiap jam 6 sore, di website ini bakalan diupdate mengenai berapa jumlah orang yang positif, negatif, yang sedang dikarantina di dalam rumah, terus karantina secara intensif di rumah sakit, dan berapa jumlah korban yang meninggal dalam satu hari itu. Dan kalau untuk penanganan dari pemerintah pusat sendiri, itu bisa diakses secara bebas, maksudnya tidak websitenya si Kementerian Kesehatan ini, tapi setiap pemerintah daerah, maksudnya di daerah-daerah sini itu mereka memiliki kayak seperti TV channel sendiri kayak gitu, khusus TV channel mungkin dari Pulau Sardinia. Jadi di setiap region itu pasti memiliki pusat komandonya mereka sendiri, tapi masih sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau untuk penanganannya sendiri, menurut saya walaupun disesuaikan dengan daerahnya, maksudnya dia itu masuk ke daerah yang terdampak paling parah atau mungkin nggak sampai parah, itu tetap mengikuti protokol yang sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dan oleh pemerintah pusat. Jadi walaupun sebenarnya cuma beberapa daerah yang terkena sangat parah, mungkin seperti perkataan Pak Fatih, kayak setiap satu hari itu sampai ribuan orang yang meninggal, tapi sebenarnya itu hanya terjadi di satu daerah kayak gitu. Tapi untuk di daerah lain itu tidak sampai kayak
beribu-ribu orang, mungkin cuma ya, 1 atau 2 orang kayak gitu yang paling maksimal. Tapi untuk mencegah penyebarannya, akhirnya pemerintah Italia memutuskan untuk melockdown semua daerah agar orang-orang tidak berlalu lalang antar daerah dan menyebarkan virus itu terlalu jadi melebih luas gitu. Oke, jadi intinya hampir sama sebenarnya ya. Kalau jam 6 ada di Indonesia itu kan jam 5 kalau nggak salah, atau jam 3-an sore itu kan ada jumpa pers dari pemerintah untuk menyampaikan perkembangan COVID itu. Ya hampir sama, cuma mungkin ya karakter orang ya yang membuat berbeda gitu. Nah, ada kabar lagi katanya kalau di Italia itu lockdown itu sudah mau dicabut, Pak. Saya kemarin itu lihat di YouTube katanya ada fase di mana bar, toko, swalayan dan sebagainya sudah boleh untuk mulai dibuka. Apakah benar kabar itu? Gitu? Ya, betul. Untuk bagian yang mungkin sudah mulai dibuka, tapi bukannya dicabut. Cuma fase kedua ini adalah fase lanjutan dari fase pertama lockdown yang kemarin yang benar-benar ketat. Ya, mungkin ini bisa dikatakan kalau di fase kedua lockdown yang diberlakukan oleh pemerintah Italia itu hanya memberi kelonggaran terhadap sektor ekonomi, seperti mungkin toko-toko yang dimaksud itu seperti restoran, bar, mungkin lalu toko baju, tapi hanya terbatas untuk toko baju untuk anak-anak kayak gitu ya. Sedangkan kalau untuk secara segi sosial, maksudnya kayak pergi keluar itu mungkin masih sama dengan ketentuan fase lockdown yang pertama. Jadi waktu lockdown fase 1, kita tuh kalau keluar masih harus menggunakan masker, lalu menggunakan sarung tangan kayak gitu, dan membawa surat deklarasi yang mengatakan alasan kenapa kita keluar rumah, dan itu pun hanya dibatasi untuk 3 hal, yaitu untuk kerja, lalu untuk kesehatan kalau ingin ke rumah sakit atau ke farmasi, dan kalau ingin ke rumah sakit juga jika emang dia sakit ya, kalau nggak sakit ya nggak boleh kayak gitu. Nah, di fase kedua ini surat deklarasinya pun tetap sama. Jadi kita masih membawa surat deklarasi, masih memakai masker, masih memakai sarung tangan, itu, dan masih menjaga jarak yang mungkin kayak di Indonesia PSBB itu. Dan ya kalau saya lihatnya sih sebenarnya fase 1 dan fase 2 lockdown di Italia itu masih sama-sama aja, cuma mungkin kelonggarannya itu lebih terasa di sektor ekonomi aja, Pak. Oke, iya ya. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Mbak Luke, ya kan Mbak Luke WNI ya, orang Indonesia, terus saya rasa juga tautan media sosial dan info-infonya juga masih linkik dengan info yang ada di Indonesia. Tahulah informasi di Indonesia ya. Kira-kira apa sih yang membedakan penanganan pemerintah di Italia dengan di Indonesia? Gitu. Yang membedakan secara mendasar gitu, ya. Yang paling mendasar ya, karena saya juga nggak terlalu, walaupun tahu, tapi kan juga nggak terlalu tahu secara detail ya mengenai penanganan di Indonesia. Mungkin tahunya cuma mungkin PSBB itu saja. Nah, kalau dilihat dari penanganannya itu, saya lihatnya tidak ada koordinasi yang yang sinkron gitu loh, yang kuat antara pemerintah pusat Indonesia dan pemerintah daerah di mungkin setiap provinsi atau mungkin di kota-kota kayak gitu. Kalau di Italia, begitu ketahuan di regional Emilia Romagna itu, maksudnya kayak di daerah Milan, Venezia, terus di daerah Roma kayak gitu, mereka ketahuan sudah banyak yang terkena COVID kayak gitu kan, itu langsung satu Italia yang kena lockdown kayak gitu loh. Kayak kalau dari pemerintah pusat bilangnya A, berarti semua pemerintah daerah mayor-mayornya itu mereka harus ngikutin kayak gitu. Nah, kalau saya lihat di Indonesia juga dari cerita teman-teman yang ada di Indonesia juga, pemerintah pusat hanya menyerukan PSBB. Namun ketentuan lockdown kan diberlakukan oleh pemerintah daerah. Mungkin yang paling dasar ya bagian itu, kayak ya rata gitu kalau mau lockdown. Mungkin karena dari sisi ekonomi juga kalau menurut saya, tapi ya. Iya. Itu. Ya. Mbak Luke kan anak ekonomi ya, jadi lebih paham tentang itu ya. Saya kan nggak ngerti. Gitu. Oke. Nah, itu yang mendasar ya, yang membedakan. Kira-kira
seberapa mencekam di sana orang-orang menanggapi COVID itu. Kalau di Indonesia kan, wah harus pakai masker, wah enggak boleh sholat jamaah, wah enggak boleh gini, enggak boleh gitu, kampus libur gitu. Kalau di sana mindset orang-orang, mereka bangkang apa bebal enggak? Mereka kalau di kalau enggak boleh keluar masih keluar enggak? Kalau di kita kan di Indonesia itu kan ya keluar, tetap keluar, nggak boleh keluar ya keluar, nggak boleh sholat ya tetap sholat jamaah gitu kan. Gimana kalau di sana? Ini orangnya ya, ini bukan pemerintah, tapi orangnya, karakter orangnya gimana? Kalau di kota saya itu orangnya nurut. Maksudnya kalau itu pertama kali diberlakukan si lockdown ini, saya kan keluar buat beli makanan ya. Itu sepi, benar-benar sepi, dan orang-orang yang keluar itu benar-benar cuma bawa tas belanja dan semuanya pakai masker kayak gitu. Udah full gear kayak gitu lah, armornya. Nah, saya kan juga masuk di grupnya Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Italia di PTI. Dan mereka di sana itu pernah membagikan video, tapi ada di wilayah daerah mungkin Italia Utara gitu ya, saya lupa. Itu yang biasanya yang bangkang, yang mereka bebal mau keluar aja itu ada di golongan anak-anak muda kayak gitu. Karena kan sebenarnya waktu diberlakukannya lockdown pertama kali di Italia itu kan masuk ke spring break, seharusnya itu udah libur musim semi kayak gitu kan, dan itu termasuk libur yang udah ditunggu sama anak-anak muda kayak gitu. Nah tapi ternyata lockdown, jadi mereka nggak bisa keluar. Nah itu banyak sekali juga kayak anak-anak muda itu yang gerombol kayak gitu loh, keluar mau jalan-jalan gitu, dikiranya mumpung libur ya, soalnya sekolah kan juga nggak aktif juga kayak gitu, dan akhirnya mereka banyak yang kena itu dari polisi lokalnya juga Italia kayak gitu. Mungkin lebih ke sama aja sih, namanya anak muda kayak gitu, dikiranya masih sehat gitu kan, soalnya dari berita juga yang kena katanya orang tua. Orang tua, ya. Oke. Nah, ya, terima kasih sudah memberikan informasi dan kabar dari Italia langsung ya. Sardinia ya. Sarden, saya tahunya Sarden, Mbak. Nah, mungkin di akhir pesannya Mbak Luke untuk ya netizen Indonesia, apa kira-kira untuk menangani COVID ini. Kalau kami jelas mendoakan semoga Mbak Luke bisa selamat, sehat, kembali ke Indonesia, bertemu dengan keluarga, teman-teman, beraktivitas secara normal, dan sebagainya. Kira-kira pesannya Mbak Luke apa untuk teman-teman? Ini juga biasanya penonton saya ya, mahasiswa juga gitu. Apa kira-kira pesan moral gitu? Kalau pesan moral saya ya, benar-benar ikuti anjuran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena mereka yang benar-benar tahu bagaimana kondisi saat ini dari daerah tersebut, atau dari keberlanjutan, perkembangan dari virus COVID-19 ini. Dan mungkin untuk teman mahasiswa, mohon bersabar untuk tugas-tugas yang banyak sebagai akibat dari COVID-19 ini, karena saya yakin dosen-dosen pun sudah memiliki pertimbangan mereka sendiri. Di sini juga di Italia juga kami melakukan kuliah online, tugas online, semua mahasiswa di dunia saat ini mungkin sedang merasakan hal yang sama dengan kalian. Jadi mohon kuatlah iman dan kuatlah. Masih ada drakor yang menemani kok. Nanti bisa nonton drakor ya, enggak apa-apa. Ya, terima kasih Mbak Luke. Sekali lagi kami sampaikan semoga bisa kembali ke Indonesia ya dengan selamat, sehat, dapat ilmu juga ya. Kalau perlu ditulis lah Mbak, nanti jadi buku gitu pengalamannya di sana. Jarang-jarang kan ke luar negeri momen ini gitu kan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak.